Halo YouTuber pemula, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sarifah Maca. Di video ini saya akan bahas tentang fokus mengembangkan channel. Kalau di video kemarin itu kan saya pernah bilang kalau kita tuh harus stop untuk mencari subscriber. Bagi YouTuber pemula yang suka banget cari subscriber, terus fokus support hingga akhirnya lupa dengan cara mengembangkan channel. Sebenarnya subscriber itu, kalau seandainya kita tahu cara mengembangkan channel, subscriber itu yang mencari kita, bukan kita yang mencari subscriber. Oke, simak video saya dari awal sampai akhir, jangan di skip ya. Jadi YouTuber pemula yang kemarin ini atau saat ini yang mungkin waktunya habis untuk support SS, screenshot bukti like, komen, dan view video atau channelnya teman-teman yang lain yang satu grup komunitas, mungkin waktunya sudah habis hanya untuk support aja ya teman-teman, hanya untuk mencari subscriber dengan cara jadi subscriber. Itu sangat-sangat melelahkan. Sudah berkali-kali saya bilang, jadi support itu tuh sangat-sangat melelahkan. Jadi hentikan saja, lebih baik dihentikan. Kemarin ini selama 2 hari ini saya nggak bikin video panjang ya teman-teman. Saya nggak upload video panjang karena saya coba gebrakan baru. Soalnya setelah saya berhenti support sekitar seminggu atau sebulan yang lalu lah, saya berhenti support jadi saya fokus mengembangkan channel aja gitu. Setelah saya berhenti kemarin sekitar 10 harian yang lalu di grup komunitas support stres juga sih, nggak ada kegiatan ya untuk mendapatkan subscriber, apalagi sempat selama 3 hari itu channel saya itu hampir mati suri. Subscribernya bukan bertambah tapi malah berkurang. Satu hari itu bisa berkurang sekitar 1 sampai 5 subscriber. Ya hampir down juga saya, tapi saya tuh ingin banget jadi orang sukses. Soalnya saya tuh punya misi, punya cita-cita ya, bisa pokoknya cita-cita saya itu nanti akan saya bagikan ke teman-teman kalau seandainya saya udah sukses ya teman-teman. Kalau sekarang saya hanya bisa bermimpi ya, lebih baik kita bermimpi daripada berkhayal dengan angan-angan kosong. Kalau kita bermimpi, mimpi kita itu tentu akan bisa tercapai jika kita bisa membangun mimpi dan bangkit untuk membangun mimpi itu kembali. Jadi setelah saya hampir 10 hari atau seminggu saya nggak ikut support hingga akhirnya subscriber saya itu bukan malah tetap atau bertambah ya teman-teman, tapi malah berkurang. Hampir setiap hari berkurang 1 hingga 5 subscriber. Wah, stres juga, bisa down juga saya melihatnya. Apakah lanjut atau tidak? Hingga akhirnya saya coba cara gebrakan baru, bagaimana caranya channel saya itu bisa berkembang tanpa harus saya itu support tanpa saya itu beli subscriber. Terus pokoknya saya ingin subscriber saya itu alami, benar-benar murni. Alhamdulillah saya nggak seperti channel-channel lain yang sengaja bikin akun channel ganda untuk bisa support channel utama agar bisa menambah subscriber. Saya itu benar-benar alami dapat subscribernya. Saya nggak muluk-muluk, saya maunya alami benar-benar dari nol agar nantinya tuh saya bisa puas pas saya menikmati hasil dari usaha yang saya lakukan sekarang ini. Mulai dari awal saya bikin channel, bikin konten, teman-teman bisa lihat itu awal-awal saya bikin konten, lihatlah video saya itu tuh pokoknya kalau dilihat lucu juga ya teman-teman, atau mungkin agak norak juga dikit. Jadi oke, kita lanjut aja. Jadi ceritanya kan 3 hari yang lalu itu saya lihat subscriber saya itu kan seminggu setelah saya berhenti support subscriber saya itu berkurang 1 hingga 5 subscriber seharinya. Jadi saya kan down juga, hingga akhirnya saya tuh mau bikin konten atau video juga nggak semangat. Tapi kalau seandainya nggak semangat, saya masih pengen aja gitu. Nah, pokoknya saya ingin apa yang saya lakukan, channel saya itu tuh bisa berkembang. Jadi saya alihkan fokus yang tadinya mencari subscriber, sekarang saya nggak lagi mencari subscriber karena saya sudah fokus untuk mengembangkan channel. Jadi apa langkah saya untuk mengembangkan channel setelah saya berhenti itu?
subscriber saya berkurang setiap harinya, hilang, merosot tentunya ya teman-teman. Subscriber saya itu yang banyak itu hilang entah kemana, kayak hantu aja itu subscriber yang tadinya ada bisa nggak ada, entah kemana perginya. Mungkin itu memang ya hantu yang menghantui saya untuk bisa mencari subscriber baru. Jadi saya nggak patah semangat, saya selalu berusaha mencari upaya agar subscriber saya itu bisa bertambah dengan tanpa saya mencari subscriber. Hingga akhirnya saya buatlah gebrakan baru selama 2 hari yang terakhir ini ya teman-teman, 3 atau 2 hari yang lalu lah. Saya berhentilah upload video panjang, saya bikinlah upload video pendek. Jadi cara menambah subscriber secara alami itu cukup mengupload video sebanyak-banyak mungkin. Videonya itu video short, karena penonton lebih suka video short daripada video panjang ternyata. Itulah mungkin kenapa YouTube itu melakukan pembaruan syarat monetisasi, yaitu dengan adanya jumlah penayangan 10 juta penayangan di video short. Itulah dia mungkin. Nah, karena penonton itu lebih suka menonton video pendek yang durasinya singkat. Jadi pas saya upload video singkat itu di video panjang, saya kasih sampul, saya kasih judul yang bagus, yang menarik. Ternyata alhamdulillah teman-teman yang lain pada mampir di video saya itu, menyaksikan video saya dan komen, yang bikin saya senang, tentunya bikin saya semangat. Yang tadinya channel saya sepi, sekarang sudah mulai rame dengan cara saya itu tadi, gebrakan baru saya itu tadi, itu dengan upload video pendek, terus dikasih sampul, dikasih judul yang menarik. Tertariklah mereka-mereka untuk mampir ke channel-channel saya. Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman yang sering mampir di channel saya, yang udah hadir nonton video saya. Terima kasih supportnya, semoga sukses, semoga semangat. Oke, kita lanjut aja. Topik pembahasan kita tentang fokus mengembangkan channel YouTube. Yang masih terfokus untuk mencari subscriber, saya sarankan lebih bagus alihkanlah fokus itu kepada cara kita untuk mengembangkan channel. Karena kalau seandainya kita bisa mengembangkan channel kita, kita sukses, menjadikan channel kita itu berkembang, maka subscriber itu sendiri yang mencari kita. Sedangkan kalau kita fokus untuk mencari subscriber aja, terus hingga akhirnya kita lalai untuk mencari cara untuk mengembangkan channel kita, maka akhirnya subscriber yang tadinya kita dapat itu bisa hilang atau kabur begitu saja dari channel kita. Jadi alihkanlah yang tadinya fokus ke support sub atau beli subscriber, itu tuh percuma. Saya rasa itu percuma saja, karena untuk mendapatkan syarat monetisasi itu kita nggak cuman harus mendapatkan subscriber aja, tetapi kita juga harus mendapatkan jam tayang atau jumlah tonton, jumlah penayangan video kita. Jadi kalau seandainya pun kita dapat subscriber, tapi subscriber kita itu nggak aktif nonton video kita, komen di video kita, pokoknya subscriber yang kita dapat itu pasti percuma kan. Hingga akhirnya statistik waktu tonton kita itu nggak berjalan. Sedangkan kalau untuk kita menghasilkan di iklan, di AdSense, statistik waktu tayang kita tuh harus berjalan. Kalau bisa tuh harus meroket, terus meroket. Kalaupun merosot, mungkin bagusnya merosot sedikit ya teman-teman. Itulah, kalau seandainya kita beli jam tayang, ya nggak mungkin kan kita beli jam tayang, nah subscriber kita itu siapa, yang nonton video kita itu siapa, nggak jelas akhirnya kan teman-teman. Itulah makanya lebih baik kita itu berusaha untuk mengembangkan channel aja, fokus kembangkan channel kita aja, bagaimana channel kita itu bisa berkembang secara alami tanpa harus kita mendapatkannya secara instan. Karena yang instan itu efeknya juga nggak bagus untuk di kemudian harinya. Sama sepertinya yang suka-suka makan mie instan, itu tuh efeknya nggak bagus untuk kesehatan. Nah jadi kalau seandainya kita tuh mulai dari nol, dari awal kita tuh secara alami, maka efek sampingnya untuk kedepannya perkembangan channel kita pun jadi awet, jadi bagus seperti channel-channel besar yang sudah sukses. Mulailah dari nol, dari awal-awal secara alami saja, terus berusaha untuk mengembangkan channel. Dengan kita fokus mengembangkan channel kita, apapun hasilnya kita tuh merasa puas, kita bersyukur, kita senang, kita bahagia. Tentunya efeknya untuk ke dalam diri kita itu positif ya teman-teman. Tapi kalau seandainya kita dapat yang instan, itu akhirnya membuat kita tuh lelah dengan sendirinya. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa mencobanya. Coba aja, karena saya juga hobi mencoba-coba. Karena kalau seandainya saya nggak coba-coba, itu nanti akhirnya kita tuh bisa jadi penasaran. Soalnya saya juga orangnya suka kepo gitu ya teman-teman, suka penasaran, pengen mencoba-coba, pengen tahu, pengen
sukses, tapi ingin tahu cara apapun akan dicoba, tapi hanya sekedar mencoba, tidak bergantung ya teman-teman. Kalau kita mencoba tapi apa yang kita coba itu membuat kita tidak nyaman, membuat kita pusing, membuat kita lelah, lebih baik tinggalkan saja. Oke, kita lanjut aja cara mengembangkan channel. Ini dia tips cara mengembangkan channel selain kita mencari subscriber. Yang pertama yaitu kita harus berbagi. Jadi kan tujuan kita untuk buat channel itu, kita ingat kembali untuk apa? Kalau saya sih, saya bikin channel itu tujuannya ya untuk menghasilkan tentunya. Untuk apa? Kita tuh melakukan aktivitas tetapi kita tuh nggak menghasilkan, berarti kita itu tidak produktif, berarti kita tuh orangnya pasif. Lebih baik kita tuh menjadi orang yang produktif daripada menjadi orang yang konsumtif. Saya udah bosan juga konsumtif di dunia per-YouTubean. Selama ini sih saya hanya bisa menonton, menikmati, tapi tidak bisa menghasilkan atau produktif di YouTube. Padahal YouTube itu pas banget untuk bisa kita menjadikan diri kita itu lebih produktif daripada menjadi orang yang konsumtif. Lebih baik jadi orang yang produktif. Jadi kita kembali lagi ke tujuan kita. Tujuan kita buat channel itu apa? Kalau kita itu tujuan buat channel untuk produktif, untuk mendapatkan subscriber, penggemar, terus lagi menghasilkan tentunya, untuk menyalurkan ide, inspirasi, pokoknya banyak tujuan untuk membuat channel di YouTube. Jadi kalau seandainya tujuan kita untuk membuat channel di YouTube itu yang saya sebut barusan itu, nah jadi ini cara mengembangkan channelnya. Yang pertama yaitu berbagi. Kalau kita ingin menghasilkan, tentu kita harus berbagi dulu, baru kita bisa menghasilkan. Kalau di YouTube itu kita cukup berbagi karya kita, inspirasi kita, ide kita, terus hobi, bakat, cukup kita berbagi itu saja di YouTube. Kita jadikan video, kita bikin judul, thumbnail, terus deskripsi yang bagus, yang menarik, lalu kita upload hingga akhirnya subscriber yang tadinya tidak mampir menjadi mampir di channel kita, karena kita sudah berbagi video kita yang bagus, yang menarik, membuat mereka tertarik untuk melihat channel kita dan video-video yang telah kita upload. Seperti kepastiannya, berbagi itu indah, berbagi itu menambah nikmat, maka berbagilah di YouTube. Kalau kamu bisa berbagi di YouTube, kamu bisa mendapatkan berbagai nikmat, berbagai hasil, apapun tujuan kamu tercapai dengan cara berbagi. Dengan cara buat video yang banyak, sebanyak-banyak mungkin, uploadlah semenarik-menarik mungkin. Nah, kemudian kamu akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang kamu usahakan tersebut. Terus lagi yang kedua, cara mengembangkan channel YouTube tanpa harus kita mencari subscriber, yaitu pelajari. Kita itu memang harus banyak belajar. Sepintar apapun kita tuh harus banyak belajar. Kenapa? Karena di dunia ini kalau udah pintar pasti ada yang lebih pintar, dan di atas kita tuh ada lagi yang lebih, dan yang di atasnya lagi ada lagi yang lebih. Tingkatan kepintaran itu berbeda-beda ya teman-teman, karena keahlian kita itu berbeda-beda. Kalau di channel ini ahlinya di bidang ini, di channel itu ahlinya di bidang itu, maka kita harus pelajari tiap-tiap channel yang kita tonton. Jadi sering-seringlah nonton channel-channel besar yang banyak subscriber, banyak like, banyak komen. Sering-seringlah untuk hadir di channel-channel besar tersebut, lalu pelajarilah channel-channel tersebut. Kenapa channel itu bagus, kenapa channel itu banyak penonton, kenapa channel itu banyak yang like, kenapa channel itu banyak subscribernya. Pelajarilah, karena setiap channel itu memiliki keunikan, keahlian, dan keterampilan yang berbeda-beda. Dari keterampilan dan keunikan tersebut kita bisa pelajari yang tadinya channel kita itu biasa-biasa saja, kita bisa jadikan channel kita itu luar biasa dengan cara kita pelajari channel-channel besar itu, videonya itu seperti apa, lalu kita, apa salahnya kan kita mencoba apa yang mereka lakukan, lalu kita kolaborasikan dengan cara kita untuk menyampaikan atau membuat video kita itu. Intinya kita tuh harus kreatif dalam membuat video di YouTube. Kreatif dalam menggabungkan satu keahlian dengan keahlian lain, menggabungkan keterampilan yang satu dengan keterampilan yang lain. Kita gabungkanlah menjadi satu hingga akhirnya konten kita, video kita itu bagus dan menarik sesuai dengan yang diharapkan oleh penonton. Hingga akhirnya juga itu tuh berdampak, kita tuh bisa memiliki subscriber banyak, like banyak, komen banyak, seperti halnya channel-channel besar yang sudah kita pelajari tadi. Dan selanjutnya lagi, cara mengembangkan channel tanpa harus kita mencari subscriber. Ini adalah cara yang ketiga ya teman-teman. Tadi yang pertama berbagi sebanyak-banyak mungkin, berbagi video apapun. Terus yang kedua
pelajari channel-channel besar. Yang ketiga, ini yang ketiga, bagaimana caranya mengembangkan channel kita itu bisa bagus, bisa berkembang, yaitu dengan cara kita memperbaiki. Jadi setelah kita pelajari channel-channel besar itu tadi, channel-channel yang sukses itu tadi, lalu kita perbaikilah video kita, channel kita yang tadinya misalnya begini, kita perbaiki sebaik mungkin menjadi seperti yang diharapkan penonton. Penonton tuh sebenarnya mengharapkannya bagaimana. Jadi kita tuh bikin channel itu enggak untuk diri kita saja ya teman-teman, kita bikin channelnya itu untuk penonton. Karena tujuan kita itu tadi mencari subscriber, mencari pelanggan, mencari penonton. Jadi kita pahami dulu kriteria pelanggan itu bagaimana, penonton itu bagaimana, sukanya konten yang bagaimana, sukanya video yang bagaimana. Nah, perbaikilah video kita yang tadinya begini, mungkin kita perbaiki menjadi yang lebih bagus lagi, hingga akhirnya kita bisa mencapai target kita, itu banyak subscriber, banyak like dan komen. Bagaimana cara kita memperbaikinya tadi? Ya, setelah kita belajar dari channel-channel besar yang sukses, yang banyak subscriber, kita perbaikilah video kita tadi itu. Yang tadinya mungkin kurang menarik, kita bikinlah menarik. Yang tadinya mungkin durasinya terlalu panjang, kita bikinlah yang singkat. Atau yang tadinya kecepatan video kita itu terlalu lambat, kita bikinlah percepat. Itulah salah satu trik cara kita itu mengembangkan channel tanpa harus kita mencari subscriber. Jadi kalau seandainya channel kita itu sudah bagus, sudah berkembang, jadi channel kita itu kalau seandainya sudah bagus, sudah berkembang, sudah sesuai dengan kriteria penonton, maka channel kita itu bisa digemari oleh banyak subscriber tentunya. Bisa-bisa orang itu menonton video kita itu secara berulang-ulang, nggak beralih ke yang lain. Terus lagi yang terakhir, setelah kita berbagi sebanyak mungkin, setelah kita pelajari channel-channel besar, setelah kita perbaiki konten kita, video kita, channel kita, semuanya yang ada di kita perbaiki menjadi yang lebih bagus, yang menarik, yang disukai penonton, maka yang terakhir itu tadi kita lakukan adalah interaksi. Ya, berinteraksilah di dunia per-YouTubean. Jadi kalau seandainya kita berkecimpung masuk ke dalam dunia YouTube, jadi kita tuh harus berinteraksi juga dengan orang-orang yang ada di YouTube. Kita tonton video di YouTube, lalu kita masuk ke dalam kolom komentar, kita komentarilah dengan komentar yang bagus, yang menarik, hingga akhirnya orang-orang tuh tertarik dengan kita, tertarik melihat video-video kita atau channel-channel kita karena kepo. Bikinlah orang-orang penasaran dengan kita dengan interaksi kita yang bagus, yang dinilai top komen oleh YouTube. Nanti YouTube juga akan merekomendasikan video kita ke orang-orang yang membutuhkan channel kita, yang sering kita ajak interaksi juga tentunya. Itulah kenapa kita tuh perlu berinteraksi di dunia YouTube. Jadi kalau misalnya kita berkecimpung di dunia YouTube, kita tuh harus berinteraksinya juga sama orang-orang yang di YouTube, bukan sama orang-orang yang di luar sana ya teman-teman. Kalau seandainya kita berinteraksi dengan orang-orang di luar sana juga cukup membantu, tetapi itu tuh hasilnya tidak maksimal. Kalau ingin maksimal, kita tuh harus berinteraksinya dengan orang-orang yang ada di YouTube juga. Sesama YouTuber, kita tuh harus saling silaturahmi, saling berinteraksi, saling berkomentar, saling mengunjungi. Nah, itulah dia cara mendapatkan subscriber hingga kita bisa memiliki banyak subscriber tanpa harus kita mencari subscriber. Fokuslah dengan 4 hal yang tadi ya. Jadi alihkanlah fokus kita itu yang tadinya pengen cepat-cepat dapat banyak subscriber, pengen punya subscriber secara instan, barbar mencari subscriber, fokus mencari subscriber, alihkanlah menjadi fokus mengembangkan channel YouTube agar cepat berkembang. Ini nih kalau seandainya kita fokus menjadi channel yang berkembang nantinya, itu tuh dampaknya bagus sekali untuk jangka panjang ya teman-teman. Kalau kita barbar itu jangka pertahanannya hanya sesaat atau sebentar, bisa membuat kita lelah atau juga bosan sendirinya untuk hadir di dunia per-YouTubean. Jadi cara mengalihkannya itu dengan cara fokus mengembangkan channel kita. Yang pertama tips dari saya itu berbagilah video di YouTube sebanyak-banyak mungkin. Yang kedua, pelajarilah channel-channel besar. Yang ketiga, perbaikilah konten kita yang sebelum-sebelumnya itu tadi menjadi konten atau video yang menarik, hingga akhirnya orang-orang tertarik untuk melihat channel kita atau video kita secara berulang-ulang. Yang keempat yaitu berinteraksi, jalinlah hubungan yang baik dengan orang-orang di dunia YouTube. Itulah dia cara kita untuk mengembangkan channel tanpa harus kita mencari subscriber. Oke,
Nah, saya akhiri saja video ini. Semoga tetap semangat, jangan pernah lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.